Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Yatur Rofiah, NIM 20510500324. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang artinya pengganti dan berasal dari kata Rasyidin yang artinya petunjuk. Jadi arti sederhana dari Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah masa Rasulullah SAW, yaitu di sini terdapat 4 pemimpin, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, dan yang keempat adalah Utsman bin Affan. Setelah kita mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sejarah peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Siapa sih Abu Bakar Asy-Syiddiq itu? Kalian tentunya sudah tahu dong siapa itu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yap, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau cintai. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah seorang saudagar yang kaya raya. Nama asli dari Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Tamami. Kemudian, pada zaman pra-Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengganti namanya menjadi Abdullah ibnu Ka'bah, dan Nabi Muhammad SAW menggantinya menjadi Abdullah. Abdullah adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi yang utama, dan dia mendapatkan julukan sebagai Abu Bakar, yang artinya bapak pemagi, karena Abu Bakar pagi-pagi sekali dalam memeluk agama Islam. Selain mendapatkan julukan Abu Bakar juga mendapatkan gelar, yaitu gelar Asy-Syiddiq yang artinya kebenaran, karena beliau selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu pergantian kepemimpinan atau khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak pernah meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya sendiri, sehingga terdapat sekumpulan tokoh yang berpengaruh dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk berkumpul dan bermusyawarah di balai kota Bani Sa'idah, dan mereka memutuskan Abu Bakar sebagai pemimpin selanjutnya. Yang ketiga yaitu pada masa kepemimpinan atau Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Puncak diangkatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai seorang pemimpin yaitu dalam pidatonya yang berisi, "Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, maka bantulah aku. Dan apabila aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku, sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di antara kamu adalah orang yang lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patuhilah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu mentaatiku. Dirikanlah salat, semoga Allah memberkahi kamu." Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, terdapat banyak goncangan dari golongan murtad, yaitu golongan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat, sehingga Abu Bakar memfokuskan perhatiannya kepada masalah tersebut dan memerangi kelompok tersebut. Dalam insiden peperangan itu, banyak khulafadil Quran yang mati syahid, sehingga Sayyidina Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran.
Maka dari hal tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk membukukan Al-Quran, yaitu memilih lembaran-lembaran Al-Quran dan menulis kembali Al-Quran supaya Al-Quran tidak hilang. Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah atau pemimpin selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Dalam kepemimpinannya, beliau mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam. Serta dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah yang bersifat sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Serta beliau memperluas wilayah Islam sampai ke luar Jazirah Arab. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Smika Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, masa jabatannya selama menjadi khalifah yaitu 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Naufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Dia adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil, serta pemberani. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi serta dijadikan sebagai rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal penting. Dengan memilih dan membaiat Abu Bakar, ia mendapat penghormatan yang tinggi dan menjadi tangan kanan Abu Bakar. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar sebelum cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali, sehingga ketika Abu Bakar sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat. Yang segera secara beramai-ramai membaiat Umar. Umar menyebut dirinya Khalifah Rasulullah atau pengganti dari Rasulullah. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'minin atau komandan pemimpin orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya, ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, maka Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh dahulunya. Di zaman Umar, gelombang ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinovid Gustian Fasya, NIM 20510503018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Sebelumnya, siapa sih Utsman bin Affan itu? Nah, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah didasarkan pada perannya dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abd al-Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Thaif, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa binti Kuris bin Rabiah bin Habib
Abdi Syam bin Abdi Manaf. Nah, setelah Umar wafat karena ditekam oleh Abu Lu'lu'ah, maka estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, yaitu dengan melalui sistem Dewan Formatur yang terdiri dari 5 dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar sebelum beliau wafat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Di saat perundingan dimulai, seseorang dari salah satu sahabat ada yang mengundurkan diri, yaitu Abdurrahman bin Auf, dan yang lain enggan untuk mengundurkan diri. Ketika itu juga sempat terjadi aksi saling dukung-mendukung antara kelompok Ali dan kelompok Utsman. Namun akhirnya Utsman yang resmi terpilih menjadi khalifah untuk menggantikan Umar bin Khattab. Pengangkatan tersebut adalah hasil dari musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Formatur yang telah dibentuk sebelumnya. Lalu, sistem pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan yang pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik dibagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Dalam bidang politik dalam negeri ada beberapa lembaga, yaitu yang pertama pembantu, wazir atau muawin, yang kedua yaitu pemerintahan daerah atau gubernur, yang ketiga hukum, yang keempat baitul mal, keuangan, yang kelima militer, dan yang keenam majelis syura. Politik luar negeri, Utsman bin Affan melaksanakan politik ekspansi untuk melakukan daerah-daerah seperti Azerbaijan, Arai, Alexandria, Tunisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Hidayati, NIM saya 204105030 100. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih Ali bin Abi Thalib itu dan bagaimana sistem pemerintahan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abdul Muthalib, yang mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib ini lahir di kota Mekah pada 13 Rajab. Ali bin Abi Thalib ini masuk pada agama Islam saat usianya masih sangat muda. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini menemani Rasulullah SAW dalam perjuangannya menegakkan agama Islam baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib ini merupakan seseorang yang bekerja keras hingga akhir hayatnya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai orang yang paling dan sangat berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian umat Islam ini memilih Ali bin Abi Thalib secara aklamasi sebagai pengganti Utsman, yaitu sebagai khalifah umat Islam. Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan, yang mana mulai dari tahun 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi, yang mana Ali bin Abi Thalib ini mencontoh sistem pemerintahan Nabi Muhammad, yaitu dengan sistem Islami. Setelah Ali bin Abi Thalib ini diangkat sebagai khalifah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini berpidato kepada umat Islam bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai pedoman hidup umat Islam, yang mana agar umat Islam ini menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selain itu, pidato dari Ali bin Abi Thalib ini juga menjelaskan tentang perlindungan Allah, yang mana perlindungan Allah itu terletak pada perlindungan umat Islam, sehingga haram hukumnya apabila merugikan orang lain tanpa adanya kebenaran hukum. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini sering terjadi pertempuran, pergolakan, konflik-konflik. Ini sering terjadi pada masa Khalifah Ali. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan Khalifah Ali ini yang dikatakan stabil.
ketika Ali bin Abi Thalib ini diangkat menjadi khalifah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini memecat gubernur yang telah diangkat oleh Utsman bin Affan, karena Ali bin Abi Thalib ini yakin bahwasannya gubernur itulah yang menyebabkan terjadinya pergolakan-pergolakan karena tugas mereka lalai dalam menjalankan tugas mereka. Setelah itu Ali bin Abi Thalib ini juga menarik kembali tanah yang telah dihadiahkan oleh Utsman bin Affan kepada penduduk. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini menggantikan membagikan hasil pendapatannya kepada negara. Setelah itu Ali bin Abi Thalib ini menerapkan sistem pajak tahunan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Tidak heran jika akhir dari sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terdapat beberapa konflik, di antaranya adanya perang Jamal, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, kemudian perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang mana perang ini diakhiri dengan adanya tahkim atau arbitrase, yang mana arbitrase inilah yang menyebabkan adanya timbul golongan baru yang disebut dengan golongan Khawarij, yaitu golongan orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya di ujung pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini umat Islam dibagi menjadi 3 kekuatan politik, yang mana yang pertama yaitu Khawarij, kemudian Muawiyah, kemudian Syiah. Karena adanya golongan baru yaitu golongan Khawarij ini menyebabkan tentara dari Ali bin Abi Thalib itu semakin melemah, sedangkan posisi Muawiyah itu semakin kuat, sehingga karena adanya kelicikan dari Amr bin Ash atau wakil dari kubu Muawiyah dalam tahkim tersebut, Ali bin Abi Thalib diberhentikan sebagai khalifah. Kemudian dari situlah sistem pemerintahan yang awalnya berupa demokrasi berubah menjadi monarki atau turun-menurun. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai karakter yang lemah lembut dan tegas. Dalam suasana yang kacau, pemimpinan yang berkarakter seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sangat diperlukan. Dengan kelembutannya dapat menginsafkan orang-orang terbujuk berbuat makar, sementara orang-orang yang bersikap merongrong dihadapi secara tegas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam memimpin, karakter yang dipakai Abu Bakar As-Siddiq adalah bersifat sentralistik, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap mengajak bermusyawarah dengan para sahabat lain, sebagaimana yang dulu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai karakter cerdas, tegas, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kecerdasannya Umar bin Khattab sangat diperlukan untuk membangun dasar-dasar kemasyarakatan yang islami. Beliau juga merupakan tipe yang demokratis dan inklusif. Ia mau dikritik dan mau mendengar saran dari orang lain. Hubungan antara penguasa dan rakyat juga sangat demokratis, bersifat transparan, adaptif, dan dinamis. Manajemen seperti itu merupakan manajemen salah satu faktor internal keberhasilan kepemimpinan Umar. Terima kasih, itu tadi penjelasan saya mengenai tipe kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan juga tipe kepemimpinan Umar bin Khattab. Di sini saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan, situasi sudah aman, kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan. Dengan karakter seperti
Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat tercapai, baik jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis. Namun kemudian karakter yang seperti itu malah berdampak kurang baik, yaitu munculnya nepotisme dalam kepemimpinan Utsman, kemudian banyak pejabat-pejabat negara dan kerabatnya sendiri dan kurang mengakomodir pejabat di luar kerabat beliau. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya kerusuhan, kecemburuan, dan pergolakan pemerintahannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki tipe kepemimpinan yang cerdas, yang pemberani, pandai berperang, pandai menulis, juga dikenal sebagai orator ulung. Ali bin Abi Thalib ini memiliki ketegasan yang luar biasa dalam membela kebenaran seperti halnya Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok yang berterus terang, ia tidak takut atas celaan dari siapapun yang menimpa dirinya, meskipun hal tersebut sangat beresiko bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu kontribusi khalifah dalam peradaban Islam periode Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kontribusi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu keberhasilan menguasai Palestina, Yordania, dan Syria. Pasukan muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. Yang kedua, berhasil menghalau gerakan riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan lembaran atau suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. Yang kedua yaitu kontribusi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, penaklukan wilayah Romawi yaitu Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir. Yang kedua, membentuk beberapa lembaga pemerintah, diantaranya di bidang ekonomi, seperti mendirikan Baitul Ma'i, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, lembaga bidang sosial, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan, menetapkan kalender Hijriyah, dan yang terakhir lembaga bidang keamanan. Adapun kontribusi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama, memperluas wilayah Islam mulai dari benua Asia yang meliputi Tabaristan, wilayah serbang Sungai Jihun, Harah, Kabul, Turkistan, dan Armenia. Benua Afrika meliputi Bargah, Tripoli Barat, dan Nuba, serta benua Eropa meliputi Pulau Siprus dan Konstantinopel, serta memperkuatkan pasukan muslimin angkatan laut. Yang kedua, pembukuan dan penggandaan mushaf Al-Quran yang sebelumnya masih berupa suhuf yang disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah, sehingga kaum muslimin mengenalnya dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, memperluas Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, menerbitkan penggunaan fasilitas pemerintahan oleh pejabat pemerintah. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Yang ketiga, mengembangkan kajian bahasa Arab menjadi sebuah kajian ilmu yang sistematis. Yang ketiga, merumuskan kaidah-kaidah bahasa Arab yang sekarang lebih dikenal dengan nahwu, dengan tujuan untuk mempermudah memahami bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.